Ya, selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Tolong pimpin doa temannya. Siap, bro. Doa mulai. Tidak hadir siapa temannya? Yang laki-laki. Rastio. Sip. Abdul Maulana. Coba yang laki-laki disebutkan teman laki-lakinya yang hari ini tidak hadir siapa saja? Prasetyo. Prasetyo, Pasya, Latif. Latif, terus Tama. Firman. Randy. Alim. Hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar unsur intrinsik pada dongeng. Nanti kita akan ada cerita dongeng. Kalian akan menemukan unsur intrinsik dari cerita dongeng itu ada apa saja. Nanti kalian cari. Lalu kita akan berdiskusi tentang keadaan hutan yang ada di Pulau Kalimantan. Nanti kita akan melihat gambarnya, kalian berdiskusi mengenai hutan, kondisi hutan yang ada di pulau tersebut. Oke, hari ini kita belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Tulisan di depan, apa itu dongeng? Ada yang tahu nggak? Dongeng itu apa sih? Dongeng itu cerita. Ceritanya ada yang nyata, ada yang tidak. Oke. Lalu kalian pernah nggak mendengar atau membaca cerita dongeng? Pernah. Pernah membaca atau mendengar? Pernah membaca. Kalau membaca, judulnya apa dongeng yang pernah kalian baca? Tentang apa? Kancil. Terus angsa dan telur emas. Oke, good. Ada lagi yang lain yang pernah baca atau dengar? Surah dan Baya. Kisah dongeng apa? Surah dan Baya. Surah dan Baya. Ada lagi? Sudah. Oke. Ibu lanjutkan. Nah, ada 2 cerita dongeng di depan tentang maling kundang dan monyet dan kura-kura. Kira-kira dongeng yang di atas kalian sudah pernah baca atau dengar belum? Sudah. Kalau sudah, ceritanya tentang apa dongeng yang di atas? Anak yang dikutuk oleh ibunya atau anaknya durhaka. Oke. Kalau yang dongeng kedua, pernah dengar atau baca tidak? Sudah pernah dengar di mana? Di YouTube. Dongengnya dengar dari ceritanya tentang apa? Monyet dan kura-kura. Sudah lama. Monyet dan kura-kura kayaknya ibu pernah lihat dongeng tentang monyet dan kura-kura di Upin Ipin. Pernah nggak? Pernah. Iya. Tentang apa? Coba adik ingat? Monyet dan kura-kura. Itu monyet dan kura-kura yang menang siapa? Kura-kura yang menang. Oke, berarti sudah pernah melihat ya, mendengar cerita tentang monyet dan kura-kura. Oke. Nah, bagus. Nanti ibu akan bagikan lembar kerjanya. Di situ ada ceritanya. Di depan juga akan ibu tampilkan ceritanya. Mengisi lembar kerja. Lembar kerjanya nanti ditempel, bukan ditulis ya. Nanti ada pilihan jawaban. Kalian isi lembar kerjanya dengan cara ditempel. Oke, sebelum mulai mengisi lembar kerja, coba ibu ada tepukan. Namanya tepuk senyum. Sebelum mulai bekerja harus senyum dulu. Tepuk senyumnya seperti apa? Nih, ibu kasih tahu. Tepuk senyum. Dengerin ya. 1, 2, 3. Tepuk senyum.
sedekah paling mudah adalah tersenyum gitu. Terakhirnya tersenyum, senyum semua, jangan ditutup mukanya. Oke, kita coba ya. Coba sama-sama. 1, 2, 3, tepuk senyum. Sedekah paling mudah adalah tersenyum. Mana senyumnya kok? Ya, diisi nama kelompok dan nama teman anggota kelompoknya. Jawabannya kalian pilih salah satu yang menurutmu jawabannya paling tepat. Silakan ditempel di lembar kerjanya. Di sana sih, Ori. Sombong. Lupa tokoh. Sombong. Ini. Bu, Bapak demo bareng. Sabar loh. Pekerjaan apa yang membutuhkan kayu sebagai bahan utama dalam pekerjaannya? Coba contoh pekerjaan yang membutuhkan kayu. Membuat kursi dan Membuat kursi dan meja. Oke. Pintu. Buat pintu. Lemari, kursi. Buat pensil. Apa lagi? Lemari, kursi, meja. Membuat lemari. Kursi, meja. Ya, tadi sudah kursi dan meja. Papan tulis. Papan tulis. Pekerjaan yang membutuhkan bahan bakunya kayu sebagai bahan utama. Nah, lanjut. Lihat di gambar depan. Ada gambar apa coba? Pohon. Kalian biasanya melihat banyak pohon seperti ini di mana? Di pegunungan. Oke. Kita lanjutkan. Aku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan oksigen. Akan tetapi kini pohonnya semakin berkurang sering sekali karena kebakaran hutan. Perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Ingat, warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang mundur. Sekarang kita lihat. Nah, berkurangnya hutan Kalimantan tahun 1950 sampai 2005 dan proyeksi terhadap tahun 2020. Nah, dulu 1950 hutan di Kalimantan seperti itu keadaannya. Terakhir penampakannya di tahun 2020 tidak ada atau berkurang. Nah, Ibu punya gambar hutan Kalimantan tahun sekarang 2022. Tadi terakhir 2020. Nah, ini keadaan hutannya saat ini sekarang 2022 dan Kalimantan sudah seperti ini bentuknya. Kalau seperti ini bagus ada pohon atau tidak? Bagus ada pohon. Bagus ada pohon. Lihat, berarti sudah banyak manusia yang menebang atau membakar hutan di Pulau Kalimantan. Nah, dilanjutkan di kegiatan kedua. Di situ ada 3 pertanyaan. Silakan kalian jawab dan diskusikan pertanyaan tersebut. Coba dilihat di lembar kerjanya masing-masing. Ada 3 pertanyaan, diskusikan jawabannya. Apa kerja? Gundul. Apa dampaknya bagi kita jika hutan yang ada di sekeliling kita rusak? Anak yatim. Semakin lama semakin sedikit hutan kali. Hutan akan lama semakin botak. Isi bu.
tahan. Iya lagi ya. Tapi kan nggak kuat. Pak, sudah tidak lebat lagi. Sudah, mulai coba presentasikan hasil diskusinya. Kami dari perwakilan kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, untuk yang pertama, kegiatan yang pertama tentang cerita tupai dan ikan gabus. Coba dibacakan hasil diskusinya. Kegiatan 1. Ya. Masuk tokoh tupai ikan gabus ikan hias. Oke. Tokoh suka menolong. Ya. Tempat tupai dan bulan. Awal cerita tupai tidak melihat ikan gabus. Akhir cerita ikan gabus sehat seperti sedia kala. Pesan moral harus saling menolong. Oke, yang kegiatan kedua, hasil diskusinya. Gantian apa? Menurutmu bagaimana perkembangan tokoh yang ada di Kalimantan dari tahun ke tahun? Jawab, pada tahun 1990 pohon di Pulau Kalimantan sangat lambat dan pada tahun 2020 pohon di Pulau Kalimantan apa dirinya bagi kita jika hutan yang ada di sekeliling kita bertanggung jawab akan adanya banjir dan ekosistem alam akan rusak. Berilah 3 contoh upaya yang harus kalian lakukan untuk menghindari kerusakan hutan. Jawab, tidak menebang pohon dan tidak membakar pohon, menjaga ekosistem hutan. Oke, terima kasih. Baik sekali jawabannya untuk kelompok 5. Beri tepuk tangannya. Coba untuk kelompok 5, kalian mau menunjuk kelompok berapa yang selanjutnya maju? Silahkan kalian tunjuk. Ayo, antara 1, 2, 3, dan 4. 3. Oke, kelompok 3, maju. Ibu akan bagikan soal evaluasi, silahkan kalian kerjakan. Kita belajar menemukan unsur intrinsik dari cerita dongeng. Dongeng tentang apa tadi? Tupai dan ikan gabus. Oke. Tokohnya tadi ada siapa saja di cerita itu? Ikan gabus, ikan hiu, dan tupai. Lalu tempatnya tadi cerita itu ada di mana? Di sungai dan hutan. Oke. Pesan yang didapat dari cerita itu apa? Harus saling menolong. Tadi yang menolong siapa? Tupai menolong siapa tadi? Oke, menolong ikan gabus. Setelah belajar tentang dongeng, apalagi yang kita pelajari hari ini? Tentang hutan Kalimantan. Tadi hutan di Kalimantan, sekarang kondisinya bagaimana? Gundul. Nah, supaya tidak gundul, supaya hutan tidak semakin gundul, apa yang harus kita lakukan? Iya, pohon tidak boleh ditebang. Lalu, ya, merawat pohon. Hutan tidak boleh dibakar. Oke, good. Untuk pelajaran hari ya, oke. Sebelumnya tadi kita mulai belajar sudah tepuk senyum. Coba tepuk senyum lagi sebelum mengakhiri pelajaran. Tepuk senyum.